Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas limpahan rahmat dan nikmat Allah, terutama taufik dan hidayah Allah yang telah mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia ini. Niat kita hadir berkumpul di majelis ini mudah-mudahan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, mengabulkan segala hajat kita serta memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, mengambil berkah sebelum pembacaan kitab. Terlebih dahulu kita membaca qasidah Muhammadiyah dengan niat mudah-mudahan majelis kita ini bertambah-tambah berkahnya, berkah dunianya, berkah akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا لا مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما الله يا واسع الكرم محمد الأشرف الربيع والعجم محمد ويمشي على قدمه محمد الباسط الجامع محمد الصالح إحسان والكرم محمد لتاج رسل الله وطيبة محمد كلمه محمد لسابق الميزان حافظ محمد لطيف أخلاق وشيام محمد لرويا رضينته محمد زلورا من القدم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد دين الإنعام والحكم محمد الخير خلق من نظر محمد لله كلهم محمد حق الذي به محمد جمال قال على محمد الذكر فصيلا محمد الشكر لا لوم محمد زينة الدنيا
jatuha Muhammadul kashiful ghamati wa zulami Muhammadul sayyidul malaqib Muhammadul rahmani bil ni'ami Muhammadul bari wa khiratu Muhammadul bil sairi duhami Muhammadul dhahikul fi mukrimuhu Muhammadul wallahi lam yudhamihi Muhammadul dunya biwa'zati Muhammadun najah bil ayati wal Muhammadun yawma ma'zilna في علا محمد نور لا ظلمي محمد القائم الإمام محمد خاتم لرسل كلهم يا ربي به بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمؤمن بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الفاتحة لحضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وجميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء إلى عاملين وجميع المصنفين الكتب المخلصين خصوصا روح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر جيلان والشيخ جند البغدادي والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان الماشي عبد الحميد البنجري وصولهم وبراهم وذريتهم أن الله ينفعنا بعلومهم وأسرارهم ويعين علينا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله ودام انتفاعنا بعلومه وبعلوم مشايخه وقال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masih membicarakan masalah kesunahan-kesunahan yang disunahkan kepada bayi yang baru dilahirkan. Terakhir sunnah ketika bayi dilahirkan diazankan di telinga kanannya dan diqamatkan di telinga kiri. Ini bayi baik perempuan atau laki-laki. Ingat, baik perempuan atau laki-laki. Kadang-kadang ada juga yang beranggapan inya laki diazankan dia. Bila inya babini dikamatkan. Padahal setahu ulun di dalam kitab lalaki kah babini kah diazankan di telinga kanannya, dikomatkan di telinga kiri. Makanya kita bila nang bini hendak beranak mah minggu lagi, berarti hay azan. Siapa nang biasa azan di Masjid Al-Gulam, hiau belatih dengan sidin. Lagunya biasa aja, jangan pulang panjang benar lagunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebay benar lagunya kayak itu. Itu kalau azan di masjid itu apa? Tapi kalau mau azani ke telinga anak, biasa aja lagunya, lurus saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dan jangan pakai taswib as-salatu khairum minan naum, jangan dipakai. Amun lahirnya subuh Bang Ustaz, nah itu. Pas anak tadi lahir subuh, pas orang azan subuh keluar anak tadi nya, berarti jangan laki ini pakai as-salatu khairum minan naum. Mana pulang dalilnya salatu khairum minan naum. Hendak subuh kah lahir, hendak siang kah, hendak pagi kah, hendak malam kah, jangan pakai as-salatu khairum minan naum. Tinggal aja as-salatu khairum minan naumnya. Biasa aja azannya seperti azan-azan di sholat 5 waktu yang lain. Nah, itu habis sudah kita bahas. Dan sunnah di tahnik. Nah, tahnik kemarin apa? Tahnik itu suruh orang soleh memamahakan kurma. Dada kurma madu. Lalu mamahannya tadi, kurmanya tadi, madunya tadi diambil sedikit pakai jari orang soleh ini, lalu digosok-gosokkan ke langit-langit anak yang bayi tadi. Itu sunnah hukumnya. Supaya apa? Tabarruk ma'ambil barokah. Tapi ingat, yang mentahnik ini hendaknya orang soleh. Amun narannya pang soleh Ustaz, orangnya kada saleh, kada mau juga. Artinya tingkah lakunya yang soleh. Supaya apa? Ambil berkat dengan orang soleh. Sekarang ada yang nanya, Ustaz, di mana dalil mengambil berkah ke orang soleh itu dalilnya di mana? Kada usah jauh-jauh. Dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi kan singgah di beberapa tempat. Pertama Nabi singgah di Yasrib, Madinah. Kedua Nabi singgah di Madian, tempat Nabi Musa bernaung di bawah pohon besar ketika dikejar tentara Fir'aun. Yang ketiga Nabi singgah di Turusina, tempat Nabi Musa
berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di Gunung Tursina. Yang keempat, Nabi singgah di Bait Lahmin, tempat Nabi Isa dilahirkan. Kata ulama, kenapa Nabi singgah di tempat-tempat itu? Rupanya hikmahnya karena Nabi tabarrukan, mengambil berkah. Mengambil berkah bi asaris sholihin, dengan bekasnya orang soleh. Siapa orang solehnya? Kalau di Syajaratul Musa, Nabi Musa. Kalau di Gunung Tursina, Nabi Musa. Kalau tempat Baitul Lahmin, tempat Nabi Isa lahir. Kan Nabi Musa, Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi Isa itu orang-orang soleh. Nabi mengambil berkat, makanya Nabi singgah ambil berkat di situ. Makanya kita bagus ambil berkat bekas orang saleh. Ya, kayak di masjid kita nih, nah, tarap datang orang-orang saleh. Lah, bila sidin berceramah pasti disurongi banyu. Surongi banyu lah. Surongi banyu. Minimal teh susu. Banyu putih pengamehan pulang sidin kena. Itu kan sidin tuh kadang mau habis minum, pasti tinggalnya. Nah, sisanya itu kita minum, bil barakat. Berkatnya tuh di manusia orang sekada. Gawiannya tuh apa? Orang soleh itu gawiannya apa? Gawian orang soleh itu banyak berzikir. Mulutnya ini berzikir, kalau lah berwirid, baca Quran, salawat. Nang kayak abah guru sekumpul tuh ya Guru Ahmad Jaini, kada kurang dari 50.000 kali bersalawat sehari semalam. Kayak pak ada barakah tuh di muntongnya 50.000 kali itu salawatnya aja, belum Qurannya lagi, belum mengajarnya lagi, belum zikirnya lagi. Diminumnya tadi air 3 gelas, lalu disisakannya itu minum bekas orang soleh. Di situ ada keberkahan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kekasih-kekasihnya, yaitu orang-orang soleh. Nah, jangan salah paham. Sandal guru diambilnya sebelah. Bil barakat guru aja. Ya nang tok kisah atau penceramah hilang sandal. Ya keamnang keduanya dibawanya bulik sebelahannya. Tulisinya pulang bil barakat guru lah, ampun maaf. Oh mah guru sakitnya hati. Paksa becapal bulik. Ini aja guru kada balik modal. Nang hilang kendal kulit harga 600.000. Amplopnya 150. Capal gantinya takor guru. Kulit sandal guru kulit hilang. Makanya kita kalau acara mi'raj, acara maulid itu sandal guru diamankan holo. Banyak nang kadang-kadang fokus ke gurunya. Kan istilah itu yang membawa penceramah tadi, yang membawa ustadz itu kan banyak orangnya. Sidin yang bawa ustadz ke dalam, membawa ustadz ke dalam. Yang saya kong sandal guru diamankan. Jangan dicampur-campur. Makanya ulun bila berceramah di mana aja, wah ini kada tapi hendak lagi pakai sandal yang mahal. Karap kehilangan. Mungkin salah paham aja kalau orang telah salah paham aja. Yang Yumeda aja harga 30.000 tuh hilang ada bapak itu tuh nyaman ganti 30.000. Api musa 300.000 sandal hilang, raum jauh boleh. Kada penglihatan tuh nah. Nah, itu salah paham, bil barakatnya salah paham. Maka ada di Tungkal itu dulu waktu kami sekolah di Tungkal pernah kedatangan Habib Lutfi Pekalongan. Alhamdulillah kami pernah bertemu dengan beliau waktu di Pekalongan. Beliau itu pengajiannya setiap Jumat Kliwon jam 9 pagi. Itu ribuan jemaahnya. Sampai sekarang beliau masih hidup. Habib Lutfi, Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Beliau itu waktu di Tungkal dikawal orang. Dikawal. Gak usah hendak nyalami, melihat aja ngalih, saking banyaknya yang ngawal. Masuk beliau ke dalam mobil itu dicium orang. Paling tidak dipegang mobil tadi, disentuh. Kenapa? Bukan mobilnya yang jadi masalah, yang di dalamnya itu siapa? Yang di dalam mobil ini wali Allah, Al-Habib Lutfi. Siapa yang gak ada kenal Habib Lutfi Pekalongan? Wali Allah Ta'ala. Lalu masuk ke dalam mobil, kita sentuh mobilnya,
Setiap sesuatu yang berhubungan dengan yang mulia, maka sesuatu itu jadi mulia. Contoh sandal Nabi Muhammad SAW. Jibril waktu hendak dibawain Nabi naik ke Sidratil Muntaha. Ujar Jibril, aku kada sanggup ya Muhammad. Aku kada sanggup ya Muhammad, seandainya sedikit aja aku melangkah, terbakar seawakanku. Jibril kada sanggup ngompatin Nabi ketika ke Sidratil Muntaha. Kada sanggup Jibril. Kada sanggup Jibril. Tapi Nabi terus ke Sidratil Muntaha, terus ke Arasy, memakai sandalnya. Berarti pertanyaannya, sandal Nabi hingkat masuk ke Sidratil Muntaha, Jibril kada hingkat. Berarti hibat yang mana? Sandal kah Jibril kah? Ini sandal Nabi dan sandal kita lah. Berarti sandal Nabi ini luar biasa. Kenapa sandal Nabi luar biasa? Sehingga bisa sampai ke Sidratil Muntaha. Kenapa? Karena tak umpat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini amun hendak mulia lah harus ada berhubungan dengan orang mulia. Salatan yattasilu bihi ruhul musalli alaihi bih. Nah, jadi kayak itu tadi, ambil berkat bekas orang soleh. Tapi mun bubuhannya nang itunya kada percaya dengan nang berkat itu kada percayanya. Apa aja berhikmat dia mengerumpungi orang alim dia menyalami dia. Sama aja kita manusia, inya berdosa aja. Ini nang bungol tadi kayak itunya menyambat. Munnya pintar kada kayak itu bang nyambat. Lah bedalah orang soleh dengan kita, kada sama. Orang saleh itu gawiannya tenang kayak abah guru tuh 50.000 kali sehari kada kurang membaca salawat. Setiap hari khatam Quran, barokahnya waktu sidin tuh nah. Zikirnya belum lagi, belum kitabnya lagi. Ya Allah, nah, ini yang paling banyak berkatnya bekas orang-orang saleh. Nah kita lanjutkan pengajian kita. Bermula hukum mengakikahkan selain anaknya, tidak boleh akikah daripada selain anaknya melainkan dengan izin daripada wali anak itu. Misalnya kita hendak mengakikahi keponakan kita, ini sugih keponakan kada tapi berduit, nah, kita takuni emaknya, ini anak muda li bakikah belum, minta izin dengan mamanya atau abahnya. Tak boleh langsung aku niat akikah nih nah, gasan keponakanku si anu, tapi izin daripada anak tadi kada sah akikahnya walaupun keponakan. Jadi beizin lo bapandah. Kan biasa kayak itu kita berpengantinan kebetulan nyembelih lambu, daripada dagingnya sia-sia, kita akikah di situ. Cari 7 orang. Nah, 7 orang tadi dicatatnya. Ini keponakan kunang di Kuala Enok, nih sepupuku yang di Tanjung Baru, ini no, terkumpul semuanya. Lalu disembelih lambu tadi atas nama anak tadi, nang 7 orang. Tapi nang 7 orang tadi ada 3 orang yang kada dapat izin daripada walinya, daripada orang tuanya. Maka kada sah akikahnya tadi. Kenapa? Karena tidak mendapat izin daripada mama abahnya. Jadi kalau hendak mengakikahi anak orang lain, maka wajib tadi minta izin dengan walinya. Sama kita membayarkan fitrah orang. Boleh kita membayarkan fitrah orang kada apa-apa. Kita bisanya Anda bisi keluarga di Jawa sana kada mampu. Kita takuni berapa orang sana, berlima orang anak dan nang dipitrahi karena kada mampu. Boleh kita mempitrahi di tembilahan, tapi dengan syarat izin dengan walinya di sana. Kalau sudah dapat izin dengan walinya, dengan orang tuanya, aku izinkan, maka boleh sah kita mengakikahi anak-anak orang tadi. Tapi kalau kada ada izin, kada sah mengakikahi anak orang. Kada sah. Habis sudah. Sunnah menamai anak-anak dengan nama yang baik. Karena sabda Nabi SAW, innakum tuda'auna yawmal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum.
bahwasanya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama daripada bapak-bapak kalian. Maka baikkan oleh kalian akan nama kalian. Di hari kiamat kita tuh dihiau dengan naran-naran kita. Bah, pinanang naran pinak ada baik sopan benar kita. Maka di padang mahsyar tuh semuanya terkumpul. Peserta ke 1780. Siapa kira-kira? Abdurrahman, maju orang bagusnya narannya lehnya. Semuanya tatung bagus nanya Abdurrahman, hamba nang pengasih. Mbah Abdurrahman ada pulang. Peserta nang ke 1790. Siapa naranya? Tukul Calong misalnya. Tukul Calong. Apa naran Calong? Calong aja. Ada kanaran calong sana. Artinya calong itu apa? Kecibuk. Kecibuk itu agan apa? Subhira. Kayak kadada bisi guru ha. Makanya pian boy kalau bisi anak kada paham cara memberi anak bagus minta naran dengan guru. Dengan orang berilmu. Telepon satu mat. Guru. Tadi malam anak guru alhamdulillah lahir. Ini nang ke-12 anak ini. Manja guru. 12 dana. Tolong narani guru ay, anak ulun lalaki. SMS guru. Mon anak pian lalaki, naran mamanya siapa? Naran mamanya siapa? Karena ujar Kiai Mahruz Ali Lirboyo Kediri. Kalau punya anak laki-laki, itu nama awal anak tuh nama mamanya. Ini rahasianya entah apa, beliau yang mengatakan seperti itu. Itu dari kiai kami, Kiai Abdul Hanan Maksum Kediri. Kata beliau, kalau punya anak perempuan, itu usahakan awal nama anaknya itu nama abahnya. Jadi kalau anak lelaki, awal namanya nama mamanya. Kalau ingin berbini, awal namanya nama abahnya. Saya misalnya guru, balasi guru, ya guru nih, 3 uting naran nih, kau pilih. Kebetulan berbini anaknya. Yang pertama, kebetulan naran abahnya Roma Irama. Misalnya, nah. Yang pertama, Rif'atul Hasanah. Wasyaallah. Rif'atul Hasanah. Karena naran abahnya ra pemulaan. Huruf R, ra. Jadi, narani Rif'atul Hasanah. Yang kedua, Raihana Zafirah. Masya Allah. Yang keren-keren sikit mulah naran anak tak. Namun nang maaf Zainab, Ummu Kulsum, itu bahari sudah itu tak. Maaflah nang naran Zainab. Maimunah. Bagus saja Bang ya. Cuman wah ini kekanakan harap memilih. Apalagi nang bini. Nih jangan laki nah, guru migi naran. Kadang ngalih guru. Khadijah, Ummu Kulsum, Maimunah. Uma aja nang bini kayak ini Bang ya. Ini zaman modern Bang aja. Masya Allah. Ada apa-apa ya juga. Yang penting maknanya bagus tadi. Rif'atul Hasanah, Raihana Zafirah. Diulakan 3. Nah pilih. Insya Allah kalau guru nang memilih akan naran anak kita. Kada salah lagi. Tapi bila sekahendak kita. Tapi Ustadz nyaman wah ini di Google bisa. Berarti kina anak pian tuh jadi sejarah. Nak. Naran kamne, tahulah. Aku minta dulu dari Ustadz Google narannya. Jangan tadi naran pian nih, aku dahulu minta dari kiai ini, dari Ustadz ini. Aja nang anak, nang kuburannya Bakaramat tuh 5. Misalnya, nah. Kan bangga anak tak. Nah, tapi kalau nak, aku cari hari itu di Google, itu gala paketnya sakarat sudah. Misalnya nih, maka sakarat paketnya untung tetamu naranmu nih, nah, hanya kau lah narannya. Artinya kada tahu deh barang orang artikan nang di Google tadi. Yang lebih hati-hatinya dah kita bertakun aja ke orang alim, ke guru-guru kita. Itu kada salah lagi. Kenapa? Pentingnya sebuah nama, karena nama kita di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan nama-nama kita dan nama bapak kita. Yang kedua, yang terlebih afdal nama itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah. Ini paling bagus.
Khairul asma ma budi'a bi abdin au kama qala. Sebaik-baik nama itu nama yang dimulai dengan abdun. Abdullah itu paling bagus. Ibarat tingkatan untuk nomor 1 sudah. Siapa lagi? Nah ini di kitab nih lah. Abdurrahman, alhamdulillah. Masuk juga naran di kitab. Fathul Mu'in ada ya naran ulun di situ. Wa Abdurrahim dan Abdurrahim. Dan segala nama yang diidofahkan, yang disandarkan dengan abdun kepada segala nama Allah yang 99 itu adalah nama yang terbaik. Nah, aduh, hai Ustaz, 7 dah anak, dah naran kami abdun pemulaan. Anak pertama Boy. Anak pertama narannya Boy. Yang kedua Pranky. Yang ketiga Chicken. Chicken itu tahu artinya ayam. Rupanya nang bini ini waktu mengidam ketujuh makan chicken. Karena nang laki ini bungol juga, pada tahu laku di makna chicken. Nang bini sama pada bungol. Ya nang bini bang, rasanya bang semalam kita makan nang hayam nang bekerupuk tuh. Ada tulisan situ chicken, keren bang le, keren ya laki, chicken, naraninya anaknya chicken, hayam artinya. Yang keempat naran anaknya Jackson, naran orang Inggris berataan, padahal jauh diam di ujung parit, kada sesuai dengan keadaan. Ya Allah, 4 pengajian sadar. Bulik ke rumah nang bini, aduh hai bangai 5 kita bisi anak naran dadang sononohnya supan kita di hari kiamat kina. Jadi jangan lagi kayak apa solusinya kayak ini aja kita ulah hasekong pulang, maulah pulang nang ke-8 pulang maulah pulang yang ke-8 nih seandainya jadi anak bu, jangan lagi narani nang anak kayak orang barat tadi, narani pulang nang anak Abdullah, Abdurrahim lah, Abdul Bar, Abdul Quddus. Nah itu yang terbaik, tingkatan yang paling baik. Yang ketiga, tiada makruh menamai dengan nama-nama nabi seperti Adam, bagus saja. Ada di kampung kami itu anaknya 5 orang. Kadang alehnya mulah naran nabi berada dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Jadi Adam paling tua, Idris nomor 2, nomor 3 Nuh, nomor 4 Hud, nomor 5 Saleh. Han kadang alih, bagus saja pang dia maulah naran nabi yang itu kadang makruh hukumnya, ada apa-apa. Karena warid datang di dalam hadis Nabi SAW pada menamai dengan nama Muhammad beberapa fadilah. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, idza kana yaumul qiyamah akhrajallahu ta'ala ahlat tauhid minan nar wa awwalu man yakhruju man wafaqa ismuhu isma nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Apabila di hari kiamat kata Nabi dikeluarkan oleh Allah Ta'ala akan segala ahli tauhid, artinya dikeluarkan dari api neraka orang yang ahli tauhid. Ahli tauhid ini tahulah orang yang mati beriman karena banyak dosa tapi mati beriman walaupun banyak dosa tetap ujungnya masuk surga. Nah cuman dibakar hulu di neraka. Nah karena kalau sudah selesai di neraka hanya dikeluarkan. Nah orang yang pertama kali dikeluarkan dari api neraka ahli tauhid tadi, orang-orang yang mati beriman tadi, itu adalah orang yang paling namanya tadi mencocoki sama dengan nama Nabi Muhammad SAW. Dipilih juga. Ini misalnya ribuan orang nih hendak dikeluarkan dari neraka. Siapa nang bedulu? Nah, takuni lu narannya. Kamu siapa? Aku naran gereji akhirnya lo. Misalnya nih. Kamu siapa? Muhammad Saleh. Ah, nih. Keluarkan dari neraka. Ini keutamaan orang yang diisi nama Muhammad SAW.
Makanya guru kami di Banjar itu bisi anak dua kembar, dua aja anaknya. Kadang ngalihnya maulah naran Muhammad Ahmad dah. Muhammad abang, Ahmad ading, selesai. Dan kadang ngalih juga nang mentasmiahkan. Ini kadang-kadang kasihan nang mentasmiahkan guru tuha. Sidin kabur mata bapandir ngalih. Naran anak apa panjangan 7 meter. Maka naran kayak orang Inggris purang. Samai tuki ja guru. Bima sama killah baca sidin. Napanya sidin baca dengan ini. Samara Soraya Belejenski kok papanya. Tak keluar gigi palsu sidin kasihan. Jangan ngalih, jangan diulah susah, jangan diulah ngalih tadi maulah naran anak. Ya ringkas-ringkas saja. Tapi ingat, jangan sampai tadi anak kita itu udah ada nama Muhammad. Masalah di ujungnya itu terserah aja. Cuman awalnya tuh usahakan ada Muhammad, ada Ahmad. Nah, ini diantara keutamaannya, orang yang pertama kali seandainya nih yang nama Muhammad, yang nama Ahmad ini dikeluarkan dari api neraka, maka yang pertama kali itu yang keluar dari api neraka adalah nama yang tadi mencocoki dengan nama-nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa naran Nabi? Naran Nabi itu di dalam kitab Dalailul Khairat mi'atani wa wahidun 201. Naran Nabi 201. Contoh termasuk Toyibun, Toyib itu nama Nabi. Mutahhar itu nama Nabi. Yasin itu nama Nabi. Amin itu nama Nabi. Hapi itu nama Nabi. Banyak naran Nabi, ada 201 itu nama Nabi. Nah, artinya tidak mesti juga kita Muhammad, yang penting ada di situ nama Nabi. Apalagi siapa naran anakmu? Muhammad Amin. Nah, ada Muhammadnya untung benar. Bahkan dalam kitab itu diterangkan bila di dalam rumah tadi ada yang namanya Muhammad, maka rumah itu penghuninya kada akan mengalami kepakiran seumur hidup. Tidak ada fakir miskin itu kada ada. Karena berkah nama Muhammad ada di situ. Dan hebatnya lagi rumah yang mana di situ ada Muhammad, nama Muhammad. Nah, kayak apakah bentuknya Muhammad nih? Nakalnya kayak apakah? Tapi narannya Muhammad. Bila ada di dalam rumah itu, maka setiap hari ada malaikat rahmat, 10 malaikat yang masuk ke dalam rumah membawakan rahmat. Dan 10 malaikat rahmat ini tidak akan masuk ke rumah yang mana di situ udah ada namanya Muhammad. Tapi kalau ada yang namanya Muhammad, walau kayak apakah tingkah laku Muhammad nih, tetap malaikat tadi masuk. Nah, ini untungnya orang nang bisi anak di rumahnya tadi ada nama Muhammad. Ulun saya teh anak bebinian, cari manantu Muhammad. Banyak ada Muhammad nang bujang sini nih. Anak ulun dah kawinan Ustaz, cucu narani Muhammad. Cucu dah kawinan dia ada naran Muhammad, parah narannya badataan, cicit narani Muhammad. Cicit dia ada juga, mati dari lagi kayak itu. Sampai cicit cucu anak kada ada Muhammad nar, ya Allah talalu benar. Kenapa kita nih kada ingat kawan Nabi Muhammad? Menghujungnya tuh terserah aja, tapi awalnya tuh ada Muhammad. Nah, jadi tingkatan nomor 2 itu nama yang dimulai dengan Muhammad atau nama-nama Nabi yang lain. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, "Idza kana yaumul qiyamah nadal munadi al-aman ismuhu Muhammad falyadkhulil jannah karamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apabila ada hari kiamat, kata Ibnu Abbas yang meriwayatkan, menyeru orang yang menyeru dengan katanya, "Ketahuilah olehmu barang siapa yang bernama Muhammad, maka masuklah ke dalam surga karena memuliakan bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Untungnya nih, bahkan dalam satu hadis diriwayatkan, bila orang tuh naran Muhammad, naran Muhammad, tidak akan bakalan masuk surga, masuk neraka. Kenapa? Karena memuliakan nama Muhammad ada di situ. Nah, jadi untung kita mau diisi anak bernama Muhammad kada akan masuk neraka. Kenapa?
karena Allah Ta'ala memandang namanya tadi. Ini naran kekasihku, jar Tuhan. Lah, naran kekasihku. Nah, akhirnya dikeluarkan dari api neraka. Dan pula kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, aku dengar akan ahli Madinah berkata mereka, tiada ada daripada isi rumah ada pada mereka itu namanya Muhammad, melainkan diberi oleh Allah Ta'ala rezeki akan mereka itu akan sebaik-baik rezeki. Pokoknya di rumah itu bila ada naran Muhammad, nyaman dah, rezekinya nyaman, barokah tadi. Nah, yang keempat, tiada makruh menamai anak dengan nama malaikat seperti Jibril, Israfil dan Ridwan. Jadi kada makruh menarani anak naran malaikat itu kada makruh ada. Nah, cuma kalau Jibril kan ada di kampung kami ada naran Jibril, Israfil ada, Ridwan apalagi, mana kada ada Ijrail belum. Ada kadi Ijrail di sini nih. Boleh loh Ustaz, boleh hai. Cuman orang dah takutan baparak kita. Siapa aja naran kamu Ijrail anjing cabut nyawa orang. Kasa ada dapang tetamu lah, ada kapian bisi kawan narannya Ijrail kas ulun kada dapang tetamu. Sebenarnya kada apa-apa, kada makruh kada, boleh aja tadi menamai anak dengan nama malaikat. Misalnya siapa naran pian Ridwan. Nah Ridwan ini penjaga surga, mudahan kayak Ridwan ya koreheng terus. Ridwan tuh malaikat yang ketujuh koreheng senyum. Kenapa? Manang dilihat nikmat surga. Ada si malaikat Malik tuh kada mau takurihing. Seumur hidup malaikat Malik tuh kada mau takurihing. Kenapa? Nang dilihat neraka aja. Makanya kada mau takurihing. Jadi ya kawan, bila bisi kawan kada mau takurihing, dan mau senyum, atau galeri Malik tuh. Malik penjaga neraka. Nah, jadi kalau Malik ada, naran orang ada, Ridwan ada, Jibril ada, nang kada ada tuh Ijrail belum tatamu lagi. Lah kada makruh. Nah, ini kehabisan naran das aku nih mun sampai Ijrail di narani anak. Banyak naran yang lain lagi. Jika perempuan maka yang terlebih baik namanya. Nah, ini kalau bebinian nih Bu ini nah. Lah, nama yang paling baik bagi perempuan, anak perempuan yang paling baik itu adalah Khadijah. Anak guru J ini yang datang hari itu. Khadijah anak pertamanya. Khadijah. Kejadian anakku begini saya Khadijah naran anaknya. Itu yang paling terbaik sudah. Yang kedua Fatimah. Yang ketiga Aisyah. Yang keempat Zainab. Yang kelima Kulsum. Yang keenam Ruqayyah. Yang ketujuh Hafsah. Jadi mengumpati nama-nama istri Nabi dan anak Nabi SAW. Nah, jadi kan ada apa-apa kita narani anak Khadijah. Tapi bahari dah Ustaz ngitut aja ya. Terserah pian lagi kita. Khadijah itu bungas, pintar, sugih. Mudahan dengan menarani Khadijah tadi nang kaya Khadijah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah melakapkan anaknya atau lainnya dengan lakap gelar yang elok yang bagus seperti Zainal Abidin, itu bagus. Apa arti Zainal Abidin? Perhiasan orang-orang yang ahli ibadah. Dan Nuruddin, cahaya agama. Lihatlah lapat talqin pada akhir kitab. Nah, jadi intinya memberi nama anak dengan nama yang baik itu hukumnya wajib. Kalau seandainya Ustaz sudah Tuhan nih nah, naran tadi kada baik. Kalau narannya tadi sampai haram, misalnya Abdul Ka'bah. Arti Abdul Ka'bah apa? Hamba Ka'bah, maka wajib diganti. Tapi kalau namanya tadi artinya kada ada, maka sunnah diganti. Jadi kayak Pak Ustadz KTP ijazah, nah itu kada payah diganti itu. Cuman kita aja mengganti nama kita dengan tasmiyah. Tasmiyahnya seadanya aja. Lah kebetulan waktu arohan ada Ustadz di situ, guru tolong gantikan naran ulun. Ya guru, ubat dilu ismaka. Aku ganti namamu, nama yang tadinya misalnya gergaji diganti dengan Muhammad Hapi misalnya. Barakallah. Nah imbahnya itu dihiau kada lagi gergaji tapi Muhammad Hapi. Walaupun di KTP gergaji narannya. Bahkan wah ini ada orang naran aneh-aneh. Azan maghrib narannya. Ada di HP itu azan maghrib. Jadi inilah orang yang selalu ditunggu di bulan puasa. Naran di KTP-nya nama azan
dan bagaimana. Orang aneh-aneh ini maulah naran. Jadi kita nang ada ilmunya sedikit ini jangan sembarangan maulah naran. Amun kada paham tanya dengan guru-guru kita. Insyaallah kada tersalah tadi. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum membaca doa, mungkin dari jemaah ada yang ditanyakan tentang masalah tadi atau yang lain, silahkan. Adakah pertanyaan? Tidak adalah. Ibu-ibu paham beratanmu lah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ufir lana ma akhta'na wa ma ta'ammatna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.